Kita lanjutkan sedikit. Setelah itu kita mau minta nasihat dari tamu kita dari Bayda, dari Hadramut Yaman. Beliau adalah putra daripada guru kami Sayyidul Imam Al-Alimul Allamah wal Fahamah Al-Habib Muhammad Al-Haddad radhiyallahu taala anhu wa an walidayhi. Saudara. Nah, baik. Beliau punya mahat yang cukup lama dari zaman ayahandanya tercinta. Jadi ayahanda beliau ini Habib Muhammad Al-Haddad itu mertua Habib Umar bin Hafiz ya, juga mertua Habib Zain bin Smith. Dulu Habib Zain bin Smith dengan Habib Umar bin Hafiz itu belajar kepada ayahanda beliau di Bayda. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi penyebab turunnya rahmat dan maghfirah buat kita semua. Baik, kita lanjutkan sedikit, saudara. Jadi sekali lagi di sini kalangan Mu'tazilah, saudara, mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanya dengan ruhnya saja. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, sepakat Al-Isra wal Mi'raj birruhi wal jasad. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita tanya, apa sih dalil Mu'tazilah? Ini ayatnya nih. Surat Al-Isra ayat 60. Di situ dikatakan wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa ma ja'alna ar-ru'ya. Jadi apa yang kami jadikan, kata Allah, daripada ar-ru'ya. Allah menyebut peristiwa Isra al-Mi'raj dengan istilah ar-ru'ya. Orang umumnya kalau dengar ru'ya diartikan mimpi, saudara. Jadi mereka sebut di sini, saudara, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah mimpi. Perhatikan semua pelajarannya, perhatikan. Nah, saudara, ini penting. Jangan sampai nanti Anda ketemu orang yang berpaham Mu'tazilah, disodorin ayat ini, kemudian akhirnya Anda terpengaruh, saudara. Jadi Mu'tazilah mengatakan di ayat ini Isra Mi'raj disebut ar-ru'ya.
Yang namanya ru'ya itu mimpi, hanya perjalanan ruh, bukan di alam nyata. Kira-kira jelas tidak? Terus bagaimana kita jawabnya ya ikhwan? Jawabnya, baca ayat ini lanjutin sampai selesai. Jadi kita jangan korupsi dalil. Jangan kita baca ayat cuma separuh, terusin. Saudara, di sini dikatakan wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Artinya Allah menceritakan bahwa apa yang sudah terjadi dari Isra Mi'raj itu merupakan ru'ya yang Allah tunjukkan kepada Nabi yang menjadi fitnah bagi sebagian umat Islam, saudara. Maksudnya fitnah apa? Menjadi ujian keimanan yang berat. Nah, menerangkan ayat ini Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, waktu ayat ini turun, kenapa ayat ini turun? Sayyidatuna Aisyah bercerita dulu pada saat Nabi menceritakan Isra Mi'raj, orang-orang Islam yang masih pada lemah, yang baru masuk Islam, pada murtad keluar dari Islam. Nah, jadi di sini Allah menceritakan bahwa ar-ru'ya Isra Mi'raj tersebut, saudara, sudah membuat menjadi ujian berat keimanan bagi sebagian umat Islam yang lemah iman. Nah, artinya kalau dikatakan fitnatan linnas, nggak mungkin dong ru'ya mimpi jadi fitnatan linnas. Jadi ru'ya di sini, saudara, bukan bermakna ru'ya itu dalam mimpi lah. Ini maknanya, saudara, ru'ya di sini, saudara, bukan maknanya mana. Tapi ru'ya di sini apa yang Nabi lihat yaqadatan di alam nyata sehingga peristiwa tersebut menjadi fitnatan linnas. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kalau diartikan mimpi, masih sih orang pada murtad gara-gara mimpi? Kan enggak, saudara. Nah, maka itu ru'ya di sini artinya bukan mimpi, bukan. Artinya hal-hal yang dilihat secara nyata oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka itu qala Sayyidul Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu taala anhu. Saudara, di sini beliau katakan, "Lau kana manaman lamastab'ada al-kuffaru wa la kadzabuhu wa lartadda bihi du'afa'u min man aslam waftutinu bih libu'dihi an sahatil 'ada wa wuqu'ihi fi zaman yustab'ad fihi jiddan id mithla hadha fil manamat." Saudara, la yunkir bal inna takdzibahum wa istib'adahum wa irtidadahum huwa aqwa dalilin ala annahum fahimu min sahibil mi'raj wa huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna khabarahu innama kana an rihlatin haqiqiyatin bil jismi halal yaqadati tamah allati la syakka fiha. Alhamdulillah. Jadi kata beliau, saudara, bahwa dengan adanya orang-orang kafir mendustai Nabi, membantah Nabi, dengan adanya orang-orang lemah murtad keluar dari Islam, begitu dengar cerita Nabi soal Isra Mi'raj, aqwa dalilin, ini merupakan dalil yang paling kuat kalau Nabi menceritakan dalam keadaan yaqadhah, bahwa Nabi mengalami Isra Mi'raj dalam keadaan yaqadhah, terjaga, bukan tidur, birruhi wal jasad, dengan roh dan jasad. Alhamdulillah. Sampai di sini semua jelas? Paham? Alhamdulillah. Nah, itulah sedikit yang kita mau sampaikan. Baik. Setelah itu, sebelum saya akhiri, saudara, kita lanjutkan tadi. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Laila, malam. Berarti peristiwa Isra Mi'raj pada malam hari. Dari mana? Minal Masjidil Haram. Dari Al-Masjidil Haram kemana? Ilal Masjidil Aqsa. Ke Al-Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa yang mana? Alladzi barakna haulah. Kata Allah, yang telah kami berkahi di sekitarnya. Nah, muncul pertanyaan, keberkahan mana yang Allah limpahkan di Al-Masjidil Aqsa dan sekitarnya? Oh, banyak, saudara. Dari dulu sampai hari ini. Mana keberkahannya? Satu, saudara, bahwa Al-Masjidil Aqsa itu kiblat pertama umat Islam. 16 bulan Nabi dan para sahabat berkiblat ke Masjidil Aqsa sebelum dipindahkan oleh Allah ke Al-Ka'bah Al-Musarrafah. Kemudian yang kedua, saudara, keberkahannya, berapa banyak Nabi dan Rasul diutus oleh Allah di sekitar Al-Masjidil Aqsa. Bahkan di Al-Masjid Aqsa dan sekitarnya tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang sangat dimuliakan oleh umat Islam, saudara. Kemudian gak sampai di situ, bahkan itu merupakan Ardul Mi'raj, bumi Mi'rajnya Nabi. Dari Al-Masjidil Aqsa Nabi diangkat, saudara, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, naik ke Sidratul Muntaha.
Bagaimana nggak berkah? Luar biasa. Dan di Al-Masjidil Aqsa pada malam Isra Mi'raj, ribuan saudara arwah para nabi dan rasul Allah kumpulkan, semua salat di Al-Masjidil Aqsa bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi menjadi imamnya. Ini keberkahan buat Al-Masjidil Aqsa. Dan gak sampai di situ, Al-Masjidil Aqsa dan sekitarnya merupakan ardul ulama wal aulia, buminya para ulama dan para wali saudara. Dan termasuk saudara imam kita Al-Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza di Palestina. Alhamdulillah. Saya mau tanya, kalau gitu saudara, yang namanya Masjidil Aqsa dan sekitarnya berkah tidak? Berkah tidak? Nah, sekarang orang bertanya, tapi keberkahan sekarang bagaimana? Kan dijajah saudara oleh Israel. Kan dijajah Israel, perempuan lelaki banyak yang mati terbunuh di sana saudara. Nah, ini ada pertumpahan darah di sana. Bagaimana untuk menjelaskan kalau ini tetap berkah? Ya ikhwan, saudara, berkah itu bukan hanya bergelimang harta atau bergelimang nikmat, saudara. Jihad itu berkah walaupun bergelimang darah, saudara. Jihad itu berkah walaupun di sana ada kehilangan nyawa, saudara. Jihad itu berkah. Di mana berkahnya? Mari kita lihat, saudara. Begitu ada operasi Tufanul Aqsa yang dilakukan oleh para mujahidin di Palestina, saudara. Tufanul Aqsa, saudara, yaftah uyunan nas fi alam kulli, saudara. Yaftah uyunan nas. Gara-gara ada jihad di Palestina dengan operasi Tufanul Aqsa, hari ini seluruh dunia, saudara, baik yang mukmin maupun kafir, terbuka matanya. Mereka terbelalak melihat betapa jahatnya Israel, betapa zalimnya Israel, betapa biadabnya Israel, saudara. Dibuka matanya. Jihad yang membuka mata orang sedunia. Saya tanya, berkah tidak? Berkah, saudara. Laulah jihad, kalau nggak ada jihad di Palestina, kita nggak pernah tahu, saudara. Nggak sampai di situ. Yang kedua, dengan adanya Tufanul Aqsa, saudara, kelihatan di mata kita sejauh mana biadabnya Israel, saudara. Mereka membunuh An-Nisa, mereka membunuh Al-Atfa, mereka membunuh Madaniyin, penduduk-penduduk sipil. Mereka bom sekolahan, mereka bom perumahan rakyat, mereka bom rumah sakit, saudara. Semua melihat kebiadaban yang dipertontonkan sedunia. Laula jihad, kalau nggak ada jihad, nggak ada yang tahu ini, saudara. Nah, kira-kira jelas tidak? Terbongkar tidak sekarang? Nggak sampai di situ. Yang ketiga, saudara, bibarkat Tufanul Aqsa, bibarkatil jihad, saudara. Sekarang kita lihat siapa saja yang menjadi sahabat Israel, siapa yang membantu Israel. Amerikanya, Inggrisnya, saudara. Dunia kelihatan, Indianya, saudara, di mana-mana kelihatan. Mereka bantu makanan, mereka bantu senjata untuk Israel. Jadi kita lihat siapa kawan, siapa lawan, saudara. Alhamdulillah. Saya tanya, dibuka mata kita siapa kawan, siapa lawan, berkah tidak? Berkah apa itu? Berkatul jihad, saudara. Laula jihad, saudara, kita nggak pernah tahu itu semua. Fahim tuh? Paham? Baik, dengan sebab jihad, saudara, kelihatan juga mana pemimpin Arab yang peduli, mana pemimpin Arab yang nggak peduli, saudara. Kelihatan ada negara-negara Arab kaya raya, punya senjata, punya tentara, punya kekuatan, diam 1000 bahasa. Nggak ada mereka membantu, saudara. Ada apa dengan dunia Arab di sekitar daripada Palestina, saudara? Tahu-tahu ada negeri yang nggak kaya, miskin, Yaman, saudara, di selatan daripada Al-Jazirah, peduli kepada Palestina. Subhanallah. Sadaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ahi Allahumma barik lana fi syamina wa fi yamanina. Barakah fi Filistin wa barakah fil Yaman, saudara. Jadi Palestina dan Yaman sekarang, saudara, membuka mata kita semua. Haula yaftahuna a'yunana, saudara, supaya kita lihat siapa yang jadi musuh Islam, siapa yang ingin menghancurkan Al-Masjidil Aqsa. Semua terbuka. Dan kita lihat siapa pejuang dan siapa pecundang. Betul? 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 Berarti jihad berkah tidak? Berkah. Jadi ngelihat berkah jangan cuma makan enak, berkah. Dapat duit banyak, berkah. Hidup tenang, berkah. Enggak begitu aja. Dalam jihad pun juga ada berkah, saudara. Dan jangan anggap mereka yang gugur di medan jihad mati. Tidak, saudara. Mereka ahyaan, mereka hidup inda rabbihim, di sisi Tuhannya, dan mereka yurzaqun, dapat rezeki dari Allah, saudara. Nah, akhirnya saya mau tutup hal ini, saudara. Saya ingatkan di mana lagi keberkahan daripada Palestina khususnya, saudara.
keberkahannya sebagaimana dikatakan oleh para pejuang Palestina. Mereka katakan, dulu kami kira kami doang yang dijajah di dunia. 75 tahun kami dijajah. Kami kira dulu kami yang dijajah. Kami pikir seluruh dunia, saudara, udah merdeka semua dari penjajahan. Ternyata sekarang kami baru sadar, ternyata seluruh dunia dijajah sama Israel dan Amerika. Seluruh dunia, semua dijajah. Nggak berani lawan Amerika, nggak berani lawan Inggris, nggak berani lawan Israel, nggak berani. Seluruh dunia dijajah. Mereka takut menyuarakan kebenaran. Dan baru kami sadar, kalau begitu sekarang kami sadar, ternyata yang merdeka cuma kami doang di sini. Karena kami melawan, karena kami menyuarakan keadilan, kami menyuarakan kebenaran, kami tegak berdiri melawan kezaliman mereka. Ternyata kami yang merdeka, justru seluruh dunia dijajah oleh Zionis Israel, dijajah oleh Amerika, Inglaterra dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Indonesia bagaimana? Pernyataan menterinya bagus, kita puji. Bangsa Indonesia rame-rame membantu, kita puji. Tapi sayang, sejuta sayang, masih ada beberapa departemen yang kerjasama dengan Israel, saudara. Bahkan kemarin ada seorang menteri seenaknya bicara, mengatakan urusan Palestina itu cuma urusan berebut tanah. Galil adab, adimul akhlak, tidak punya adab, tidak punya akhlak, menteri, saudara. Ada yang seenaknya mengatakan urusan Palestina itu urusan berebut tanah. Itu bukan berebut tanah, itu perjuangan bangsa Palestina. Jihad, ingin merebut kemerdekaan mereka. Mereka ingin mengusir penjajah Israel. Biadab ini pembicaraan semacam ini, saudara. Nggak, saya nggak terima. Ada urusan apa perjuangan Palestina disebut kita berebut tanah, saudara? Apa dia lupa? Dulu para pejuang kita di Indonesia terkalah perang melawan Jepang, melawan Belanda. Apa mau disebut kita berebut tanah dengan mereka? Tidak. Kita bukan berebut tanah dengan Belanda. Kita bukan berebut tanah dengan Jepang. Kita merebut kembali kemerdekaan kita. Kita merebut kembali tanah kita dari mereka-mereka yang datang menjajah kita. Betul? Makanya menteri yang begini nggak buru-buru mati aja lagi ya. Amin. Amin. Nah, saya nggak bisa diam. Siapapun saya nggak mau peduli. Coba-coba mereka menghina perjuangan bangsa Palestina, saudara, akan kita lawan. Jaga mulut. Kalau nggak mau bantu Palestina, udah diam. Nah, kalau nggak mau, saudara dukung Palestina, diam. Sudah diam. Nah, jangan udah nggak mau dukung, bicara seenaknya. Oh, Palestina ini cuma berebut tanah aja. Berebut tanah ente, berebut tanah. Nah, ente berebut tanah sama rakyat. Tanah rakyat dirampas-rampasin. Nah, itu ente berebut tanah. Betul? Betul? Sebarin, ini rekaman, sebarin. Gak ada urusan, saudara. Habib Rizik yang ngomong dari Petamburan. Maaf ya. Takbir! Siap bela Palestina! Siap bela Palestina! Takbir! Sallu ala Nabi. Baik, sebelum saya tutup, ingat, malam Jumat besok insya Allah akan ada istighatsah kubra. Malam Jumat kan? Muhammad mana? Tanggal 8 Kamis malam Jumat di lapangan parkir Kemayoran. Siap datang semua. Siap datang. Bawa tetangga, bawa keluarga, bawa semua yang bisa dibawa ya ikhwan. Kita mau di sana istighatsah kubra, bawa sebanyak-banyaknya. Insya Allah saya akan hadir. Insya Allah. Amin. Siap datang semua. Sampaikan undangan ini, saudara. Untuk apa? Temanya kita ingin istighatsah kubra untuk kemerdekaan Palestina, untuk kemerdekaan Al-Masjidil Aqsa, sekaligus untuk keselamatan NKRI, saudara. Agar supaya apa? Agar supaya pemilu yang akan datang digelar dengan jujur dan adil. Betul? Setuju? Kalau mau pemilu itu damai, saudara, jangan curang. Titik, itu kuncinya. Stop kecurangan, gelar pemilu yang jujur dan adil, nggak bakal ada keributan, saudara. Jadi kalau jangan cuma teriak pemilu damai, bagaimana mau damai kalau ente curang? Stop kecurangan, gelar pemilu yang jujur dan adil. Kita terima apapun hasilnya, saudara. Kita dukung nanti presiden yang memenangkan pemilu yang jujur dan adil. Betul? Setuju? Maka itu saya himbau kepada seluruh umat Islam dimanapun berada, seluruh rakyat Indonesia, apapun agama anda, apapun budaya anda, apapun suku anda, kawal Pilpres tanggal 14 Februari tahun 2024.
Nggak boleh terjadi kecurangan dimanapun berada. Lawan semua kecurangan. Jadikan kecurangan sebagai common enemy, sebagai musuh bersama kita. Setuju? Setuju? Siap jaga TPS? Siap jaga TPS? Siap jaga suara rakyat? Betul? Takbir! Kalau ada kecurangan di TPS atau di mana saja, eksekusi di lapangannya. Selesaikan di lapangan, maksudnya eksekusi, selesaikan, bereskan. Saudara, jangan nunggu sidang MK keburu basi. Lu tahu basi gak? Tahu basi gak? Siap selesaikan di lapangan. Siap semua jaga suara rakyat. Siap lawan kecurangan. Berani tidak? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua ya, ikhwan. Ini jangan teriak berani di sini doang ya. Enggak, kalau untuk pemilu yang jujur adil itu harga mati. Saya enggak peduli ya, ikhwan. Itu harus disuarakan. Itu umat harus diajak semua. Saudara, jangan kecurangan ini hanya akan menghasilkan manusia-manusia curang untuk memimpin Indonesia. Hati-hati, waspada. Orang kalau menang curang, dia akan terus berbuat curang. Dia akan terus membohongi rakyat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan doakan supaya Allah merdekakan Palestina. Amin. Allah harir al-Masjid al-Aqsa. Amin. Allahumma harir al-Masjid al-Aqsa. Amin. Allahumma harir al-Masjid al-Aqsa wa raji' al-Masjid al-Aqsa ila aydil muslimin. Allahumma arhamil mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansur al-mujahidina fi Filistin wa fil Yaman. Allahumma 'alaika bi Israel wa bi Amerika wa awanihim jami'a. Allahumma farrij jam'ahum wa shaddid samlahum wa kharib quwwatahum wa salsil aqdamahum fadammirhum tadmira innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arzuq asy-sya'b al-filistini warzuqna sya'b al-Indonesia warzuqil muslimina jami'an nasran aziza wa fathan mubina wa khalasan jamila.